Shalom jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, hari ini kami akan kembali merenungkan perjalanan misi Tuhan bagi hidup kami. Tolong setiap kami untuk sama-sama menenangkan hati dan sungguh-sungguh menikmati perenungan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama membuka bagian kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Beginilah firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan sebuah kepercayaan bagi kita. Kepercayaan kepada kita untuk menjadi saksi bagi Dia. Sebagai orang-orang yang memang sudah diselamatkan dan kita diminta untuk menjadi saksi bagi Kristus. Untuk menjadi saksi bagi orang-orang yang terdekat bagi kita ataupun orang-orang yang jauh dari kita, sampai tidak menutup kemungkinan menjadi saksi bagi mereka yang berada di ujung bumi. Dan untuk melakukan itu semua, Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya diberikan sebuah kepercayaan, tapi kita juga diberikan sebuah kuasa untuk memberitakan Injil itu. Hal ini membuat kita memiliki tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab atas jiwa-jiwa yang memang belum percaya. Artinya jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Dan tidak ada ruang bagi kita untuk tidak mengambil langkah itu. Karena itu adalah misi Tuhan bagi hidup kita. Karena sekali lagi, pemberitaan Injil ini adalah anugerah dan tugas bagi setiap orang percaya. Identitas yang paling mendasar dari setiap orang percaya. Pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu, kenapa ada begitu banyak orang, sekalipun tidak semua orang, memiliki respon yang sangat sederhana? Respon seperti ini, Bapak Ibu, menyerah sebelum kalah. Menyerah setelah kalah. Banyak orang ingin sukses dengan menghiraukan prosesnya. Dua statement ini menggambarkan respon beberapa orang percaya yang ketika dia mencoba memberitakan Injil, namun tak memetik hasil. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya respon yang paling umum, orang itu tidak mau lagi memberitakan Injil. Orang itu tidak mau lagi menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang lupa bahwa keberhasilan yang dicapai dari pertobatan seorang percaya tidak semerta-merta kita bekerja selama 1 bulan lalu memetik hasil di akhir bulan. Tentu semua ada proses dan waktunya. Bapak Ibu Saudara tahu rantai. Rantai itu terdiri dari banyaknya anak rantai. Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, bisa jadi ketika kita memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil keselamatan itu, kita adalah anak rantai yang paling pertama. Tandanya, kalau anak rantai yang pertama, bukan berarti kita bisa terima langsung, melihat kenyataan bahwa dia secara langsung menerima Kristus di hadapan kita. Karena kita tahu rantai itu terdiri dari banyaknya anak rantai, tandanya ada orang-orang lain juga yang akan meneruskan pemberitaan Injil itu. Bisa jadi kita ada di posisi anak rantai 1, 2, 3, atau 4 seterusnya. Berarti kita harus menerima bahwa pemberitaan Injil itu dan kesaksian orang percaya nanti ketika bertobat bukan ada pada masa kita. Kalau memang kita ada di anak rantai pertama atau yang pertengahan. Itu tandanya Bapak Ibu Saudara. Kita perlu mengingat kembali. Bersaksi itu bukan hanya ketika kita memaparkan berita Injil dan menantang orang untuk terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara langsung saja. Tetapi bersaksi juga meliputi hal yang akan mendorong orang ini semakin dekat, 1 langkah lebih dekat menuju
Kristus itu sendiri. Dan kini saatnya untuk kita mengambil langkah konkret. Apa yang dapat kita lakukan untuk mempersiapkan diri untuk memberitakan Injil itu? Pertama, saya mengajak kita untuk terus doakan. Berdoa, pikirkan nama-nama orang-orang yang memang mau kita beritakan Injil itu. Doakan mereka pribadi lepas pribadi secara teratur. Lalu yang kedua, perhatikan, beri perhatian kepada mereka yang kepadanya ingin kita beritakan kabar baik tentang keselamatan itu. Berikan perhatian kepadanya, baik di dalam doa dan aksi nyata, untuk membangun sebuah hubungan yang lebih dekat dan membawa kita lebih mudah untuk memberitakan Injil itu kepada mereka. Dan terakhir, yang tidak kalah penting, kita harus memberitakannya. Pilihlah waktu-waktu yang tepat untuk akhirnya kita bisa memberitakan Injil kesaksian itu kepada mereka. Jangan menunda. Jangan sampai akhirnya kita menyesal karena waktunya tidak ada lagi. Itu sebabnya beritakan itu selagi masih ada waktu. Biarlah setiap kita mengingat 3 hal ini. Dan tentu kita terus harus mengingat dalam hati kita bahwa Allah Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Soli Deo Gloria. Mari kita bersatu dalam doa. Biarlah kami menjadi pelaku firman ya Tuhan. Kami memberitakan Injil keselamatan Tuhan kepada seluruh orang yang belum mengenal Tuhan. Baik itu dalam orang-orang terdekat kami, sanak saudara kami yang jauh dari kami, bahkan orang-orang yang mungkin ada di ujung bumi. Biarlah kami menjadi pelaku firman yang mampu untuk menjadi mata rantai Tuhan, menjadi pelayan Tuhan memberitakan Injil. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.